warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Dian dalam mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin menjelaskan tentang materi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Materi pertama yang akan kita bahas adalah makna peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Seperti kita lihat dalam gambar, urutan teratas ditempati oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada ketetapan MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di urutan nomor 4 terdapat peraturan pemerintah. Selanjutnya ada peraturan presiden. Nomor 6 ada peraturan daerah provinsi. Dan yang paling terakhir tingkatannya adalah peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Lalu, bagaimanakah cara pembentukan peraturan perundang-undangan? Pertama, kita akan bahas Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam tata peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan peraturan lainnya. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut satu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang lainnya. Secara historis, Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR. Penyusunan ketetapan MPR dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan. Pada tingkat pertama, dilakukan pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis. Selanjutnya, masuk ke dalam tingkat kedua, yaitu pembahasan oleh Rapat Paripurna MPR. Dalam tingkat ketiga, dibahas oleh komisi atau panitia ad hoc. Pada tingkat yang terakhir atau tingkat yang keempat, dilakukan pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna MPR. Undang-undang atau perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, DPD, ataupun Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Diterbitkannya Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintah. Pembuatan peraturan pemerintah dilakukan melalui 4 tahapan. Pada tahap yang pertama, dibuatlah rancangan peraturan pemerintah yang berasal dari kementerian dan atau lembaga non-kementerian sesuai bidangnya. Pada tahap yang kedua, pembentukan panitia antar kementerian untuk pembahasan. Pada tahap yang ketiga, menteri mengkoordinasikan rancangan peraturan pemerintah. Pada tahap yang terakhir, yaitu dilakukan perencanaan, ditetapkan oleh keputusan Presiden. Peraturan Presiden. Dalam pembuatan peraturan Presiden dilakukan melalui 4 tahapan. Pada tahap yang pertama, dilakukan pembentukan panitia antar kementerian dan atau non-kementerian. Tahap yang kedua, yaitu pemantapan konsepsi rancangan. Tahap yang ketiga, peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang hukum.
Tahap yang terakhir yaitu dilakukan pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Peraturan daerah provinsi. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Dalam pengajuannya dilakukan secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Setelah itu, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota dan atau bupati atau wali kota. Dalam pengajuannya juga dilakukan secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Demikianlah tadi pembahasan materi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.